Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Robi. Di vlog sebelumnya saya nggak sempet buat perkenalan. Oke, hari ini saya mau bahas soal vlog saya sebelumnya. Vlog saya yang dari Sidoarjo ke Madura. Di situ banyak yang nanya sama saya, bro, kok suaranya nggak jelas sih? Kok suaranya nggak kedengeran sih, bro? Ya, saya mau ngucapin terima kasih buat masukannya dan pertanyaannya. Itu sebenarnya suaranya nggak kedengeran, soalnya ternyata kabelnya si GoPro ini, kabel mic-nya copot dia. Makanya jadi nggak kedengeran, nggak jelas karena nggak pakai mic. Sekarang mudah-mudahan suaranya jelas, jernih, jadi enak dengar suara motornya, dengar suara saya ngomongnya juga enak. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat semua. Hari ini saya naik Kawasaki ZX-10R. Saya lagi ada di Surabaya. Ya, berhubungan dengan adanya Kawasaki Bike Week, makanya sekarang saya ada di Surabaya. Sekarang hari Kamis, besok hari Jumat itu baru start dari Surabaya ke Bali. Teman-teman ada yang ikut Kawasaki Bike Week nggak? Kalau ada yang ikut, komen di bawah ya. Nah, hari ini saya mau ke tempat dulu saya kuliah. Saya dulu kuliah di Surabaya. Sebenarnya saya tinggalnya di Bekasi, cuman kuliah di Surabaya. Ayo coba tebak di mana saya kuliah. Apakah di UNER, apakah di ITS, atau mungkin di Hang Tua? Ayo, kira-kira saya kuliah di mana? Ayo. Nah, sambil jalan ke sana, saya mau sedikit bahas soal, oh ya, jadi lupa. Saya namanya Robi. Saya admin dari akun Instagram Sportbike Indonesia. Nah, kenapa sekarang Sportbike Indonesia punya YouTube channel dan mulai bikin motovlog? Soalnya banyak yang request sama saya, Min, bikin motovlog dong. Awalnya jujur, saya sebenarnya pengen bikin motovlog dari dulu. Tapi setiap kali saya ngedenger suara saya sendiri, itu tuh aneh suaranya ya. Agak-agak kayak, ini suara gue bukan sih? Kok gini suaranya? Kayak gitu loh. Makanya sempat malu sama suara sendiri, agak-agak aneh denger suara sendiri ya. Mungkin buat vlogger-vlogger yang lain juga ngerasain hal sama kali ya. Waktu ngevlog di jalan, udah ngomong panjang lebar segala macam dari A sampai Z. Begitu sampai rumah, ngelihat hasil filenya, ngelihat hasil rekamannya, terus ngedengerin suaranya sendiri, pasti ketawa-ketawa sendiri. Tapi karena banyak request untuk bikin motovlog, akhirnya saya mulai buat motovlog. Jadi sebelumnya di
video yang riding Sidoarjo ke Madura, itu tuh sebenarnya saya belum terlalu prepare ya buat bikin motovlog ya. Makanya saya nggak tahu itu mic-nya itu udah ketempel bener apa belum. Hijau nih. Tapi jujur saya senang banyak yang komentar di situ. Banyak yang bilang suaranya kurang jelas, suaranya kurang jernih. Ada yang bilang juga, bro, kok hasil videonya kurang bagus sih? Itu sebenarnya waktu saya ngerender, saya salah pilih format. Makanya videonya pecah gambarnya. Saya usahain video yang ini hasilnya bagus, suaranya enak didengar, dan hasilnya juga enak buat ditonton. Di sini siapa yang asli orang Surabaya? Kalau asli orang Surabaya pasti tahu ini daerah mana nih, pasti tahu, pasti ngerti. Dan di komen-komen itu juga banyak yang nanya ke saya sih sebenarnya. Bro asli Sidoarjo ya? Bro asli Surabaya ya? Bukan kok. Saya aslinya saya sebenarnya lahirnya di Tangerang. Ibu saya orang Bandung, bapak saya orang Lampung. Jadi sebenarnya saya campuran Sunda sama Sumatera, tapi tinggalnya di Bekasi. Kenapa saya sering ke Sidoarjo sama ke Surabaya? Soalnya dulu saya kuliah lama di sini. Nah, ini hijau lagi nih. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ngajakin riding di Bekasi, silahkan aja komen di bawah. Saya usahain setiap komen pasti saya balas kalau satu-satu. Soalnya saya juga di Bekasi suka kok jalan-jalan sendirian. Kadang juga main motor bareng sama orang-orang. Bahkan pernah ya saya naik motor waktu itu pergi ke puncak malam-malam sekitar jam 12 dari Bekasi. Saya berdua doang sama teman saya. Nah, pas di tengah perjalanan itu sebenarnya kita nggak berdua doang awalnya. Biasa ya, namanya juga orang kan di grup. Ayo riding. Tapi ujung-ujungnya yang jalan cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang paling banyak. Nah, sebenarnya waktu itu kita hampir nggak jadi. Karena kita pikir, wah kayaknya nggak seru nih berdua doang. Cuma berhubung saya bosan di rumah, terus tangan juga gatel pengen ngegas-ngegas, akhirnya kita tetap jalan. Kita jalan ke puncak berdua. Nah, pas mau sampai puncak, apa sebelum ya, pokoknya habis isi bensin, kita ngelihat rombongan Ninja 2,5. Akhirnya kita berdua ngekor tuh di belakang tuh, ngekor aja sampai pada akhirnya rombongan depan tuh sadar kalau kita tuh ngekor. Kenapa saya sadar mereka? Kenapa saya bisa tahu mereka sadar? Soalnya mereka mulai nunjukin tuh. Mereka mulai ngasih kode-kode di jalan. Ada lubang lah, ada mobil di depan lah, ada apalah. Saya dalam hati, waduh, mulai sadar nih. Akhirnya pas mereka berhenti, kita ikutan berhenti sebenarnya. Kita berdua ikutan berhenti. Kita berdua ikutan nongkrong bareng. Karena pada dasarnya jadi anak motor tuh enak. Semua di jalan tuh temen. Semua di jalan itu temen. Jadi ya sesama bikers ya kita saling respect lah ya. Nah, ini udah mau sampai ke kampusnya saya, mantan kampus ya.
Soalnya saya udah lulus. Jujur kalau ditanya nih sama orang-orang, bro, enakan riding di Surabaya apa di Jakarta? Atau riding di Bekasi? Kalau boleh jujur, sebenarnya paling enak riding itu di Surabaya. Jalannya gede, terus macet, ya macetnya nggak sebegitu parah lah ya. Paling macetnya lampu merah doang gitu loh. Dan di Jawa Timur itu jalannya panjang-panjang, banyak yang kosong juga gitu loh. Biasanya saya kalau di Surabaya, kalau riding kan, kalau anak-anak Jakarta, anak-anak Jabodetabek, ridingnya puncak ya. Kalau di sini kita ridingnya ke Batu. Batu itu di Malang. Ya 11-12 lah kayak puncak. Cuma enak jalannya. Ini jalannya yang enak banget. Ini dari awal saya kuliah sampai sekarang nih, jalanannya sini tuh jalanan Kertajaya sampai sekarang masih bergelombang. Nggak tahu kenapa. Jadi ceritanya hari ini kita mau saya mau makan di kantin dulu saya tempat kuliah. Di situ ada rawon enak banget. Udah lama saya nggak kesini nih. Mudah-mudahan aja kantinnya buka ya. Nah, ini nih kampus saya. Wih, jalannya bagus sekarang nih. Ini tempat saya dulu kuliah, Institut Teknologi 10 November. Biasa disingkat ITS. Cuma kadang-kadang ya, dulu tuh awal-awal saya masuk kuliah, terus pas ditanya teman-teman di Jakarta, Rob, lu kuliah di mana? Gua kuliah di ITS. Apa tuh? Institut Teknologi Surabaya? Bukan, Institut Teknologi 10 November. Jadi masih suka banyak yang salah kaprah gitu loh. Mereka pikir S-nya itu Surabaya, sebenarnya S-nya itu 10 November. Nah, ini jurusan Teknik Lingkungan. Adem kan ya di sini kan nih kampusnya, banyak pohonnya gede-gede. Ini teknik sipil. Nah, saya tuh suka jalan di sini. Enak buat miring-miring. Nah, itu masjidnya. Ini dulu kantin pusat dulu di sini. Jadi saya ini alumni ITS angkatan 2011. Jadi sebenarnya saya masih muda. Jadi kadang-kadang kalau ada orang suka komen di Instagram saya atau enggak mungkin line-nya Sportbike Indonesia itu manggilnya Om. Waduh, salah, masih muda kok. Baru lulus kemarin, tahun kemarin 2015 lulusnya kemarin. Nah, sekarang kita mau ngarah ke jurusan saya, jurusan tempat saya dulu kuliah. Ini kampus perjuangan nih. Masuknya susah, keluarnya susah. Tapi sebenarnya balik lagi sih ke individu masing-masing. Kalau yang kuliahnya kuliah main ya susah keluarnya. Kalau yang kuliahnya rajin ya gampang keluarnya.
Tapi sebenarnya kalau kuliah itu ya, pada dasarnya nggak susah-susah banget sih sebenarnya ya. Yang penting rajin masuk kampus, masuk kelas, tugas dikumpulin semua segala macam, jangan bikin kasus, pasti cepat kok kelarnya. Banyak polisi tidur sini. Ya, hitung-hitung saya sini, hitung-hitung bagi-bagi tur lah ya. Bagi-bagi tur gratis keliling ITS. Mungkin buat kalian yang mau kuliah, bingung mau kuliah di mana, teknik. Ya, ITS bagus kok di Jawa Timur, paling bagus malah kampus teknik di Jawa Timur. Nah, ini fakultas saya nih, Fakultas Teknologi Kelautan. Kita masuk sini dulu. Ini tempat saya biasa parkir motor. Ya, kita muterin tes dulu, nanti kita baru parkir di situ. Nggak tahu nih, mumpung lagi di Surabaya, tiba-tiba ngidam makan rawon di kantin biasa saya makan sama anak-anak. Kosong, ayo lanjut. Jadi ITS ini tanahnya lumayan luas ya. Emang sih nggak seluas universitas negeri-negeri lainnya, cuman buat di Surabaya ini hitungannya cukup luas sih. Banyak gedung-gedungnya di sini. Ada gedung robotika, ada gedung Nasdaq. Jadi saya ini tuh di sini tuh dulu saya waktu kuliah dibilang rajin enggak, dibilang malas enggak, tapi sering telat. Saya dulu sering telat, padahal saya ngekos persis di belakang ITS, persis di belakang gedung-gedung ini. Tapi hobinya telat terus. Nggak apalah ya, maklum, namanya mahasiswa, nakal-nakal dikit nggak apalah. Sebenarnya kalau buat kalian ya, telat datang ke kampus, telat datang ke sekolah itu hitungannya nakal apa enggak sih? Apa nggak bisa dikategorikan sebagai nakal atau cuman sebuah kesalahan biasa? Kalau menurut kalian gimana? Telat itu identik dengan anak nakal atau identik dengan anak malas? Atau mungkin identik dengan hal yang lain? Nah, sekarang kita masuk ke kampus saya, ke jurusan saya sini. Ya, inilah kampus tercinta. Nggak tahu ya, ada apa enggak ya rawonnya. Mudah-mudahan aja sih ada rawonnya. Nah, parkir dulu aja deh. Ya, parkiran sini sempit sekali teman-teman. Parkir mana nih? Wah, sekarang dikasih pagar sekarang. Parkir sini aja deh.
Oke. Kita udah sampai. Oke, untuk motovlog hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe, comment, and share. Untuk vlog selanjutnya mungkin saya lagi ikut acara Kawasaki Bike Week ya. Jadi mudah-mudahan nanti ya banyak motor-motor besar di sana. Pasti banyak sih. Oke. Sampai ketemu lagi nanti. See you.